Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara semuanya, pemirsa pemerhati channel Padepokan Putra Agung, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah selalu support channel kami, selalu hadir dalam tayangan-tayangan video kami, dan yang sudah like, subscribe-nya, dukungan komentar-komentarnya semuanya. Semoga kebaikan panjenengan, kebaikan kalian semuanya selalu mendapatkan balasan dari Allah, balasan kebaikan semuanya. Dan saya doakan yang selalu menonton channel kami dimanapun berada, semoga dibukakan pintu-pintu rezekinya, didatangkan rezeki dari segala penjuru, dan yang sakit-sakit semoga diangkat semua penyakitnya, diberikan sembuhan oleh Allah, dan disembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semoga yang masih punya hutang-hutang, semoga dimampukan untuk melunasi hutang-hutangnya, diangkat semua hutang-hutangnya, dan dibebaskan dari jerat hutang dan perihal-perihal riba seperti itu. Dalam konten kali ini saya ditemani dari sang mediator. Ini saya akan menguak tentang tentunya selalu dalam segi kegaibannya. Kami akan menguak misteri tentang apakah ada ataupun apakah sampai sekarang masih ada mitos atau fakta untuk perihal harta peninggalan dari raja-raja yang terdahulu, peninggalan dari leluhur-leluhur terdahulu sampai sekarang. Saat ini apakah masih ada, dan akan saya kuak nanti jikalau ada itu tempatnya juga di mana, dan yang menjaga ataupun yang menunggu itu siapa. Jadi akan saya tanya nanti, kami akan menguak hal itu. Jadi dan jikalau masih ada itu juga akan dipergunakan untuk apa ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun kepercayaan-kepercayaan seperti itu sudah lenyap seperti itu ya. Jadi akan saya tarik nanti salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang hal itu, dan saya masukkan dalam tubuh mediator seperti biasanya. Dan dalam konten kali ini berisi tentang kegaiban, jadi untuk kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan jikalau itu mewakili kebenaran itu semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Dan untuk Padepokan Putra Agung tetap membuka suatu pengobatan medis maupun non medis, mengobati jarak jauh, ruqyah online seperti itu ya. Jadi untuk siapa saja yang tahu, silahkan japri di salah satu nomor admin ya, yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Jadi, dan selain itu tidak ada, hanya nomor itu saja. Dan jikalau bukan nomor yang tertera di video ataupun di deskripsi seperti itu, bukan admin dari Padepokan Putra Agung, seperti itu.
Ya mungkin kali ini ada yang perlu disampaikan dari Kang mediatornya. Ada. Cukup ya. Jadi kalau tidak ada yang disampaikan lagi, bisa kita mulai untuk mediumisasi kali ini ya. Monggo. Kita masuk ke sana. Sebelum saya tarik dari makhluk, saya bersihkan dulu dari tubuh kami berdua, dari tubuh mediator, dari penyusup jin setan siluman semuanya yang ada dalam tubuh mediator akan saya bersihkan biar tidak ada ikut campur dari makhluk lain yang bukan saya menarik seperti itu. Bersihkan tubuh mediator dari semua penyusup jin setan siluman yang ada dalam tubuhnya, semua bersihkan. Tempeling tubuhnya dari serangan-serangan gaib. Ini setan siluman dari luar tidak bisa masuk, tidak bisa menembus, tidak bisa ikut campur dari mediumisasi kali ini, dan tidak bisa mengotori atau campur tangan dari mediumisasi kali ini. Baik ya, insya Allah sudah bersih. Akan saya tarik salah satu gaib yang tahu tentang harta peninggalan itu benar atau tidaknya. Saya minta salah satu makhluk gaib yang paling mengetahui tentang harta peninggalan dari leluhur, peninggalan dari terdahulu, yang paling tahu asal usulnya dan yang paling tahu. Saya minta hadirkan bisa masuk kuasai penuh tubuh mediator kali ini. Salam Rayo. Sugeng Dalu. Ya, selamat malam. Mohon maaf ya, saya protek terdahulu untuk bisa berbicara bahasa Indonesia agar mudah dimengerti dan dipahami. Dengan makhluk ini yang masuk dalam bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas. Agak keras suaranya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ada apa? Jenengan memanggil saya untuk datang ke sini. Ya, saya ingin mengetahui suatu hal. Tapi sebelum saya tanya tentang hal itu, akan saya tanya dulu, panjenengan ini siapa dan dari mana? Ini tadi saya hadirkan. Perkenalkan, nama saya Mbah Suropati. Saya dari tempat tinggal saya tidak jauh dari sini. Di Jawa berarti ya? Khususnya Jawa Timur, bagian barat. Saya tinggal di sebuah hutan yang cukup terkenal, tidak jauh
dari tempat ini. Saya salah satu penjaga harta warisan, harta peninggalan dari kerajaan Majapahit. Ya, ya benar. Ini berarti yang saya hadirkan tadi. Betul. Ya mohon maaf ya sebelum lanjut nanti panjang lebar dari ceritanya, dari pertanyaan saya akan saya mohon maaf ini akan saya protek terdahulu agar tidak terjadi kegagal pahaman atau untuk mengantisipasi dari penyusupnya. Silakan. Ya. Mohon maaf, saya belum muslim, soalnya masih punya tugas menjaga harta amanah buat beliau. Iya, sebentar akan saya protek dulu. Makhluk ini yang masuk. Jikalau perkataannya dusta, perkataannya bohong, apa yang disampaikan itu tidak benar, saya otomatis langsung tendang, lempar. Ya, terima kasih. Dan itu tadi sebenarnya yang akan saya tanyakan perihal tentang harta peninggalan dari kerajaan-kerajaan terdahulu, dari leluhur-leluhur yang terdahulu, apakah itu benar adanya? Jelas benar adanya. Dulu semua harta itu nyata. Cuma sekarang masih ditutupi oleh bangsa kami, jadi belum terlihat oleh mata manusia. Masih kami tutup-tutupi agar nanti kalau sudah waktunya akan kami keluarkan semuanya untuk keperluan seluruh umat manusia. Dan itu kamu panjenengan ini menjaga di sana itu sendiri atau banyak teman-temannya yang menjaga? Banyak sekali teman-teman saya, terdiri rata-rata 7 lapis. Ada lapisan luar dan juga ada lapisan dalam. Lapis-lapis. Dan itu semuanya makhluk gaib semuanya, atau ada bangsa manusia? Yang bangsa manusia ada, tapi khusus sebagai nanti yang memberikan petunjuk, menunjukkan jalannya. Dan rata-rata yang menjaga golongan jin dan siluman. Siluman apa itu kalau boleh tahu? Macam-macam, mulai dari siluman harimau, ada naga, siluman ular, semuanya ada. Komplit. Ya memang harta itu sekarang itu apakah ada yang
memiliki atau ada yang diwarisi tentang apakah masih diakui oleh kerajaan Majapahit dulu? Kami menjaga. Pasti suatu saat nanti akan ada yang mengambil. Ada tanda khusus. Kami sudah diberi pesan. Nanti pada saatnya di penghujung akhir zaman ada sosok yang percaya, yang berhak bisa mengeluarkan dan mewarisi seluruh harta amanah. Seluruhnya, bukan dari kerajaan Majapahit saja, tapi mulai zaman Nabi Adam sampai peninggalan Presiden pertama Bung Karno. Semuanya diwariskan ke satu orang yang sudah diberi amanah oleh Sang Pencipta untuk memakmurkan seluruh dunia ini, bukan hanya di tanah Nusantara, tapi seluruh dunia. Sebentar lagi, kayaknya sebentar lagi, tugas saya akan selesai. Apakah itu ada hubungannya dengan pemimpin Nusantara saat ini? Maksudnya apakah yang diwarisi pemimpin presiden yang saya maksud, pemimpin negara? Bukan. Tidak ada hubungannya sama pemimpin negara saat ini. Lalu yang berhak mewarisi hanya sosok yang percaya murni dari pantulan cahayanya Rasulullah. Gitu. Beliaulah yang punya hak, yang bisa membuka semuanya, seluruh harta peninggalan para leluhur terdahulu. Ini lalu apa tidak ada seorang yang berusaha mencuri atau mengambil harta itu? Banyak sekali. Tapi semuanya tidak bisa. Itu dikarenakan karena bukan haknya. Kalaupun ada yang bisa mengambil, pasti orangnya akan meninggal. Meninggalnya itu berurusan dengan bangsa panjenengan ini. Betul sekali. Walaupun keluar sebuah logam mulia, nanti kalau mau dijual tidak bisa, pasti berubah jadi kuningan. Seperti itu, tipuan berarti ya, ada. Betul sekali. Itu khusus harta peninggalan presiden pertama itu masih kunci-kuncinya dipegang orang yang masih hidup saat ini, turun-temurun, mulai dari kakek buyutnya sampai cucunya, turun-temurun
sampai sekarang masih hidup menjaga kunci tersebut. Nanti kalau sudah waktunya, kami akan mengarahkan orang yang membawa kunci tersebut untuk menemui sosok sang pembawa cahaya. Walaupun tidak bisa ketemu langsung sang pembawa cahaya, tapi sang pembawa cahaya punya murid-murid yang juga bercahaya. Ada tanda khusus yang bisa kami lihat di alam kami. Berarti tidak sembarang orang bisa mengambil itu ya? Hanya sang pembawa cahaya yang bisa mengambilnya. Ya, berarti, Selain sang pembawa cahaya tidak bisa. ya, berarti harus ada perintah ataupun izin dari atasannya berarti untuk mengambil harta ini. Betul sekali. Ada ya mungkin berurusan dengan bangsamu itu tadi. Tapi sebelum harta amanah tersebut keluar, akan terjadi huru-hara, akan terjadi bencana di mana-mana, akan terjadi perusakan-perusakan. Itu salah satu cara harta amanah yang tersimpan di dalam mau keluar. Oh, seperti itu. Jadi bencana-bencana itu sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda. Salah satu Banyak sekali. Tapi intinya seluruh musibah yang menimpa umat manusia nanti itu untuk menyeleksi siapa saja yang masih boleh layak untuk hidup di dunia ini, yang benar-benar hidup hanya untuk beribadah saja. Berarti akan ada penyaringannya tentang betul sekali orang ini ya. Bencana-bencana itu tadi diturunkan berarti untuk suatu penyaringan dari makhluk hidup yang ada di dunia ini ya. Apakah itu ada hubungannya dengan kejayaan itu? Betul sekali. Nanti kalau sudah saatnya, Nusantara ini akan menjadi simbol tujuan utama. Semuanya akan melihat bahwa Nusantara ini adalah pusat peradaban paling tinggi, paling canggih sejak dahulu. Tanah Nusantara ini merupakan cikal bakal sebenarnya. Oh, iya. Cuma mulai zaman penjajahan semuanya diselewengkan, seolah-olah Nusantara ini orang-orangnya, orang-orang pribuminya bodoh-bodoh semua. Padahal sejak zaman dahulu nenek moyang kita ini yang paling canggih, semuanya berkiblat di Nusantara ini. Oh iya. Sudah banyak sekali contohnya.
tidak bisa dihitung, tidak bisa disebutkan satu persatu. Oh iya. Ya, berarti ya seperti itu tadi yang informasinya ya. Berarti benar-benar ada tentang harta itu, dan itu dikeluarkan untuk kesejahteraan masyarakat nanti ya di zaman kejayaan berarti ya. Betul sekali. Seluruh peninggalan kerajaan Majapahit masih utuh, tidak kurang satu apapun. Ya. Masih terjaga murni, mulai dari bangunannya sampai hartanya masih murni. Tapi untuk saat ini masih kami tutup-tutupi. Nanti kalau sudah saatnya, semuanya akan dikeluarkan. Bukan hanya dari kerajaan Majapahit, tapi seluruh kerajaan yang pernah ada di Nusantara, semuanya akan digunakan, termasuk bangunan-bangunannya. Jadi bisa menjadi kembali ke zaman dahulu lagi ya. Akan lebih bersinar, lebih terang. Soalnya sudah di penghujung akhir zaman. Setelah itu saya tidak bisa mengetahui lagi. Soalnya di penghujung akhir zaman. Ya, itu ya terima kasih apa yang disampaikan informasinya dari panjenengan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan kali ini sudah mungkin cukup ya yang saya pertanyakan, soalnya dari penjelasan panjenengan tadi sudah begitu jelas menurut saya. Kalau bukan salah satu muridnya sang pembawa cahaya, saya tidak akan hadir ke sini. Soalnya tadi yang menarik saya ada sosok cahaya menyampaikan mau menggali informasi tentang masalah harta amanah. Itu bukan mitos, itu fakta. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa dulu Nusantara banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menyimpan harta benda yang tidak akan habis. Banyak sekali peninggalannya. Tapi semuanya masih kami sembunyikan. Hanya untuk kemakmuran seluruh umat manusia pada saatnya nanti. Benar. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, saya pamit, mohon undur diri. Saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya sudah lancang menghadirkan panjenengan ke sini, dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir ke sini dan bertemu dengan salah satu murid beliau. Salam rahayu.
Rahayu keluar. Bersihkan semua. Ya, so, ya, ya, seperti itu tadi ya penjelasan dari salah satu makhluk gaib yang tentang harta peninggalan sejarah, peninggalan dari leluhur-leluhur, peninggalan dari kerajaan itu benar adanya. Kesimpulannya tadi itu saat ini masih tersimpan rapi, ditunggu oleh makhluk gaib yang mempunyai kekuatan khusus. Jadi apabila salah satu orang ataupun siapa saja ya yang berusaha untuk mengambil akan berurusan dengan makhluk-makhluk tadi ya. Jadi seperti itu. Dan intinya masih tertata rapi, tersimpan rapi untuk kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang di penghujung akhir zaman ini, untuk yang akan muncul di zaman kejayaannya. Jadi saat ini sudah masuk fase akhir zaman. Tadi apa yang disampaikan itu tentang adanya penyaringan besar-besaran. Jadi manusia akan disaring, tergolong-golong nanti ya, akan ditinggalkan untuk orang-orang yang menjalankan ibadah seperti itu, yang akan merasakan tentang kejayaan dan kemakmuran Nusantara saat nanti ya, seperti itu. Jadi pesan kami untuk siapa saja yang menonton channel ini, segera perbaiki diri, segera benahi diri masing-masing agar kita selamat dan bisa merasakan kemakmuran atau kejayaan nantinya, agar kita tergolong menjadi orang yang selamat ya, seperti itu. Dan mungkin ada yang ditambahkan dari ini sebelum saya akhiri. Jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya agar kami lebih bersemangat untuk membuat sajian-sajian yang lebih menarik berikutnya. Ya, Udah itu aja. Ya, mohon dukungannya, like, comment, dan subscribe, dan share dari video-video kami ya, agar kita bisa lebih aktif kembali dalam membuat konten-konten, mengisi acara atau mengisi konten-kontennya, dan menguak misteri-misteri yang belum diketahui ya, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan. Dan saya sampaikan lagi, untuk konten kali ini tidak mewakili suatu kebenaran, dan boleh percaya juga boleh tidak, apapun itu kan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan intinya untuk konten kali ini tidak bisa untuk diperdebatkan ya kan, seperti itu. Dan apabila ada suatu ucapan, tindakan ataupun sajian kami kurang berkenan di hati panjenengan, kurang pas di dalam hati panjenengan semua, kami kru dari Padepokan Putra Agung memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.